Setelah mendapatkan pelatihan dari Canva dan CBP Rupiah, saya jadi kepikiran untuk mengaplikasikannya pada pembelajaran, yaitu pada Canva Code. Di sini saya mencoba untuk membuat kuis interaktif dengan materi bahasa Inggris transactional conversation. Saya masukkan file materi saya, lalu dengan cepat ya dibuatkan oleh Canva Code untuk kuis interaktif, dan di sini saya udah ngeprom kurang lebih berapa nih? 18 sampai ini versi ke 19. Berarti 19 kali sampai akhirnya membuat ini ya. Ini sangat mudah untuk dikerjakan anak-anak dan langsung ngelink ke Canva Sheet sehingga langsung muncul penilaiannya dari siapapun yang mengerjakan, walaupun masih sederhana ya, karena di sini cuma kelihatan anak-anak benar berapa, dan di sini soalnya pilihan ganda. Nah, di sini langsung ketahuan betul berapa gitu kan, betul 11, ini maksimal soal 13. Dan ini saya coba juga ke beberapa materi yang lain. Jadi ada beberapa materi yaitu yang PPKN juga, pendidikan Pancasila. Saya buat sederhana mengenai pokok-pokok pikiran pendiri negara gitu kan, dan ini juga berhasil setelah 5 kali atau 6 kali nih ya. Nah, ini juga berhasil kuis perumus Pancasila. Ini ada link Canva sheet-nya juga bisa muncul, dan tidak lupa memasukkan biodata berupa nama dan kelas. Jadi ini kita cuma tinggal nyuruh-nyuruh Canva-nya aja. Jangan lupa untuk mengecek soal-soal yang muncul apakah udah sesuai atau ada error, karena ternyata juga ditemui bug atau error setelah dipakai. Ini untuk percobaan kedua masih aman, dan ternyata bug atau error itu muncul pada ketika saya memasukkan yang ketiga ini. Saya membuat proyek ketiga yaitu pendidikan Pancasila kelas 11. Saya masukkan materi mengenai ideologi-ideologi yang ada di beberapa dunia. Di sini ada bug, yaitu ada beberapa soal yang menurut saya kurang sesuai. Dan yang paling mencengangkan adalah percobaan kesekian soalnya pas awalnya cuma 3, terus jadi 9, jadi 13. Ketika soalnya itu 19, error, dia nggak bisa publish gitu kan. Nah, ternyata di sini ada kekurangannya ya, ada bug atau ada miss di sini. Lalu setelah soalnya dikurangi jadi cuma 6 atau 3, dia mau. Sehingga Canva AI, Canva Code ini cocoknya memang untuk yang sederhana-sederhana saja. Maksudnya untuk guru-guru yang udah ngasih materi, satu materi gitu, terus materi itu ada PDF atau PPT-nya gitu, dimasukkan ke Canva Code, buatlah kuis interaktif berdasarkan materi ini. Nah, Canva Code akan membuatkan latihan singkat gitu kan, cepat gitu kan, pakai soal pilihan ganda, atau bisa juga diatur supaya esai gitu kan. Dan tapi itu bisa langsung ketika diatur supaya bisa ngelink ke Canva Sheet, itu langsung muncul nilainya. Cuma ini kurang cocok kalau mode ulangannya serius ya, maksudnya ulangan akhir semester yang butuh soal banyak. Karena ternyata tadi Canva Code error gitu kan, dia publish soal interaktif dengan soal yang jumlah soal yang banyak gitu kan. Tapi saya nggak tahu apakah ini butuh waktu, karena kemarin saya butuhnya cepet. Saya ngepromnya malam, pagi udah harus dipakai. Saya males nunggu lagi, jadi ya udahlah pakai soal yang dikit aja, nggak apa-apa. Yang penting udah mengetes pemahaman anak. Ini kalau di deep learning mungkin di assessment ya, assessment setelah selesai materi langsung dikasih soal untuk menguji pemahaman anak-anak, atau selama belajar berlangsung juga bisa gitu kan, materi tiba-tiba di tengah-tengah materi selipkan assessment untuk ngetes anak-anak ngerti nggak. Jadi dikit-dikit aja, jadi nggak 2 bab 3 bab langsung gitu, karena kayaknya Canva-nya masih mumet gitu kan, membuatkan kita kuis interaktif yang bagus gitu kan. Buktinya kemarin dari pemateri Canva CBP Rupiah, dia ngeprom 66 kali atau berapa sampai akhirnya menemukan pola yang tepat. Jadi semoga bisa membantu. Ini Canva Code ada keuntungannya, jadi dia cepet, simple gitu, kuisnya sederhana sekali, bisa digunakan oleh anak-anak dengan kuota yang tidak perlu besar kayaknya, karena dia simple. Mungkin kalau Quizzes itu ada aplikasi ada gambar-gambarnya, ada animasi-animasinya mungkin agak berat, atau di Zap Quiz itu juga berat. Canva ini lebih sederhana, tapi ya tadi ada kekurangannya, mungkin dia butuh waktu lebih lama untuk mencerna prompt kita dan dia ada keterbatasannya. Mungkin semoga bisa membantu. Ini pengalaman saya pakai
Semoga bermanfaat dan kalau ada masukan silakan dikomentari. Terima kasih.